Anda masih menyaksikan catatan Kompas Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, warga di Kabupaten Gorontalo memblokade jalan desa. Mereka kesal lantaran jalan tak kunjung dibenahi meski telah rusak bertahun-tahun. Jalan di Desa Pentaido Barat, Kecamatan Talaga Biru, Kabupaten Gorontalo, rusak parah. Warga pun geram lantaran akses utama mereka ini tak kunjung dibenahi, meski sudah 2 tahun rusak. Warga akhirnya menggelar aksi protes. Mereka memblokade jalan menggunakan kayu, seng bekas hingga poster bertuliskan keluhan mereka. Aksi ini sudah beberapa kali digelar sebagai bentuk protes mereka pada pemerintah setempat. Dan ini akses untuk ke sekolah SDN 3, SDN 16. Sampai itu mereka blok sampai sudah ketiga kali ini. Jadi maunya masyarakat sini supaya cepat diperbaiki. Ini sudah berapa lama DP rusaknya? Sudah 2 tahun, Pak. Sudah 2 tahun. 2 tahun? Iya. Itu DP rusak itu dengan lubang-lubang? Lubang-lubang, ada potong-potong, ada lubang-lubang ini. Yang kali ada kalanya orang tua siswa kalau musim hujan antar mereka punya anak ke sekolah, ada kalanya terjadi kecelakaan. Berarti sering terjadi kecelakaan? Iya. Juga, Pemerintah desa setempat sejatinya sudah melaporkan kondisi jalan di kampung mereka. Namun hingga kini janji Dinas PUPR untuk memperbaiki jalan tak kunjung terwujud. Jalan yang ada di jalan yang nama Tenggo ini berawal dari itu malam minggu mereka sudah melakukan penutupan. Tapi di malam minggu itu kepala desa sempat mengeluarkan dan sempat bicara dengan warga setempat mengatakan bahwa ini jalan akan diperbaiki. Jadi di situ ayah sudah menjelaskan, tapi mereka buat di malam Senin lagi sekitar jam 11 malam. Di situ ada laporan juga dari masyarakat bahwa ada penutupan jalan di situ. Akses jalan Desa Pentaido Barat merupakan akses warga sehari-hari, mulai dari bekerja, mengangkut hasil pertanian hingga ke sekolah. Selain itu, akibat jalan rusak ini sering juga terjadi kecelakaan. Tim Liputan Kompas TV Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Puluhan siswa di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diduga alami keracunan menu makanan bergizi gratis. Para siswa dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit setelah mengalami gejala mual, pusing, dan sakit perut. Puluhan siswa di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara harus dilarikan ke puskesmas dan juga rumah sakit. Mereka jalani perawatan intensif usai alami gejala mual, pusing, dan juga sakit perut. Total ada 37 siswa yang jalani perawatan. 33 siswa ini berasal dari SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa berasal dari SD Hidayatullah, Kecamatan Kokalukuda. Mereka jalani perawatan diduga akibat keracunan menu MBG. Habis makan apa? MBG? MBG, baring-baring sedikit, tiba-tiba langsung rasa oleng, sakit perutku. Waktu apa yang kita makan tadi? Makan ayam tadi, ayam. Ayam, rasanya ayam tadi bagaimana? Kayak ada pahit itu rasanya itu ayam. Kayak ada pahit ya? Iya. Itu ayamnya itu? Ya. Terus sudah dicium, udah bau atau bagaimana? Iya, udah bau. Dicium sudah bau ya? Pas habis makan langsung pusing? Belum, sama baring-baring sebentar langsung rasa pusing. Pusing bisa lemas, sakit perut. Nah, tiba-tiba ada siswa yang melapor bahwa makanannya ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa umprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Maka serentak saya perintahkan kepada guru-guru supaya masuk di kelas-kelas, hentikan, jangan makan lagi. Seperti itu saja. Tapi ini sudah ada yang makan, terlanjur makan, Bu? Ya, sudah ada yang terlanjur makan, sehingga yang terlanjur makan itu 1 jam kemudian mereka sudah merasa sakit perut. Maka kita evakuasi lah. Saya sebagai kepala sekolah di sana, saya menelpon dapur itu pengawasnya.
Untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan ini, Dinas Kesehatan Kota Babau sudah mengambil sampel makanan untuk dilakukan pengujian laboratorium. Masuk dalam laporan kami itu ada 37 anak dari 2 sekolah, yakni SMA 7 dan SD Hidayatullah. Di SMA 7 ini ada kurang lebih 33 anak dan 4 anak lainnya itu dari SD Hidayatullah. Nah, dari 33 anak ini di SMA 7 itu kemudian dirujuk ke beberapa puskesmas, antara lain di Puskesmas BWI sebanyak 14 anak, kemudian di Puskesmas Kadolomoko ada kurang lebih 7 anak, kemudian di Puskesmas Wolio itu ada 6 anak, lalu di rumah sakit ada 3, dan alhamdulillah per jam 16.30 tadi anak-anak itu semua sudah kembali ke rumah. Kondisi siswa kini perlahan mulai membaik. Mereka jalani perawatan di 3 puskesmas terdekat dan RSUD terdekat. Tim Liputan Kompas TV Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Jenazah Kapten Haryanto, pilot helikopter yang alami kecelakaan di Kalimantan, akhirnya dimakamkan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, jenazah jalani proses identifikasi sebelum akhirnya diterbangkan ke kampung halaman. Suasana haru mewarnai pemakaman Kapten Haryanto, pilot helikopter BK117D3 milik Intan Angkasa di TPU Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa. Prosesi pemakaman berlangsung haru. Jenazah pria 44 tahun ini dimasukkan ke liang lahat. Jasad almarhum ditemukan setelah 2 hari pencarian di lokasi jatuhnya helikopter di kawasan hutan Desa Emil Baru, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Kapten Haryanto menjadi korban terakhir yang teridentifikasi melalui tes DNA lantaran kondisinya yang sulit dikenali. Sosok yang sangat perhatian terhadap keluarga, adik-adiknya, orang tua, bahkan dimanapun dia tinggal selama masa tugasnya, mengabdikan diri juga di Angkatan Laut sampai pensiun, selalu meninggalkan kesan pada tetangga-tetangga di sekitarnya. Jadi dia adalah sosok yang sangat baik, terutama juga bagi kami keluarga. Ya, almarhum sedang terbang, menerbangkan, karena selaku sebagai pilot, ya, menerbangkan penumpang. Isi kru dan penumpang itu kurang lebih sekitar 8 orang. Titik jatuhnya ditemukan di hari kedua. Proses evakuasi bisa dilaksanakan di hari ketiga karena terkendala medan dan cuaca juga yang agak sulit. Hingga hari ketiga baru terjadi proses evakuasi. Di mata keluarga, almarhum dikenal sebagai sosok yang baik, penyayang keluarga, dan bertanggung jawab. Peristiwa ini menjadi duka mendalam, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Asis Amin, Kompas TV Goa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, kapal pengangkut ikan di Ambon, Maluku ditahan TNI Angkatan Laut. Penahanan dilakukan lantaran kapal tersebut membawa puluhan ton BBM ilegal. Kapal ikan yang mengangkut BBM ilegal ini ditahan TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Militer Laut atau Kodairal 11 Ambon saat berlayar di perairan Teluk Ambon. Kapal tujuan Kepulauan Aru tersebut diketahui memuat BBM ilegal jenis biosolar sebanyak 60 ton. Kasus BBM ilegal ini masih dalam proses penyelidikan. Personel TNI Angkatan Laut juga menahan puluhan ABK yang berada di atas kapal. Untuk pelanggarannya adalah ada beberapa ABK atau anak buah kapal dari kapal ikan tersebut tidak disicil. Kemudian yang kedua, dia mengangkut BBM berupa biosolar sebanyak 60.000 kiloliter dan ini diduga ilegal. Jadi kita masih dalam tahap pendalaman, pemilik aslinya siapa,
kemudian nanti setelah di tempat tujuan diterima siapa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Puskesmas Mopa Baru, Merauke, Papua Selatan. Wapres melihat langsung fasilitas dan pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Papua Selatan. Wapres mengunjungi sejumlah lokasi, salah satunya Puskesmas Mopa Baru di Kabupaten Merauke. Wapres meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan serta mendengarkan aspirasi warga terkait pelayanan kesehatan. Beliau cuma sampaikan pelayanan tetap diberikan yang terbaik, terus dia bilang juga bahwa Puskesmas Mopa ternyata bagus seperti itu, menanyakan berapa jumlah pasien yang dilayani perharinya, kemudian juga saya sempat juga menyampaikan apresiasi kami terutama untuk jaringan internet karena kami sudah menggunakan rekam medik elektronik di mana ketika jaringan internet tidak ada kami sangat susah seperti itu, dan juga aplikasi-aplikasi kami kan semua sistemnya up to date sehingga ketika tidak ada jaringan seperti yang lalu kami susah untuk menginput kegiatan CKD. Selain puskesmas, Wapres juga mengunjungi Pasar Wamanggung. Di tempat ini, Wapres mengecek harga dan stok pangan. Hari ini pasti Pak Wapres ingin memastikan saja bagaimana terkait dengan kestabilan harga kita dan juga stok pangan yang ada di Kabupaten Merauke. Kunjungan kerja Wapres Gibran Rakabuming Raka di Papua Selatan digelar sejak 16 September 2025 lalu. Wapres melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi di kota Merauke. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Ribuan tenaga honorer urus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Sulawesi Barat. Informasi lengkapnya kami hadirkan di catatan Kompas Sulsel sesaat lagi.